Sebagai investor, kita kan selalu cari perusahaan yang bagus, tapi harganya juga harus masuk akal. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu raksasa di sektor kesehatan Indonesia buat jawab satu pertanyaan penting. Saham mitra keluarga atau MIKA ini layak diinvestasikan atau enggak sih? Yuk, siapin catatan kalian, kita bongkar bareng-bareng apa aja yang ada di balik kode saham MIKA. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kenalan dulu yuk sama pasien yang mau kita analisis, PT Mitra Keluarga Karya Sehat, atau yang kodenya MIKA. Kalau kalian tinggal di kota besar, saya yakin pasti pernah deh lihat salah satu rumah sakitnya. Mereka ini bukan pemain kemarin sore ya, tapi udah jadi raksasa di industri kesehatan kita dengan reputasi yang kuat. Analisis saham itu jujur aja mirip kayak kerjaan detektif. Kita bakal cari petunjuk dari laporan keuangannya, kita interogasi strategi bisnisnya, dan akhirnya kita simpulkan ini kasus yang layak kita investasikan atau enggak. Anggap aja saya partner detektif kalian dalam penyelidikan kali ini. Setiap penyelidikan itu selalu dimulai dari yang paling fundamental. Ngecek kesehatan si perusahaan. Beneran bisnisnya ngasilin duit? Fondasinya kokoh atau gampang goyah? Oke, ayo kita taruh laporan keuangan MIKA di bawah mikroskop kita. Dan petunjuk pertama yang kita temukan, wow, laba bersih MIKA buat tahun 2025 itu tembus 1,36 triliun rupiah. Biar kebayang ya, angka segini itu cukup buat bangun beberapa rumah sakit baru lagi. Ini bukan sekedar angka, ini bukti kalau mesin pencatat uang mereka lagi kenceng-kencengnya. Pertanyaannya, laba segede ini cuma kebetulan aja atau gimana? Ternyata bukan. Angka ini tuh tumbuh 19,1% dari tahun sebelumnya. Ini artinya perusahaannya nggak lagi diam di tempat, tapi lagi lari sprint. Nah, sekarang kita lihat metrik favorit saya nih, yang bisa misahin mana perusahaan biasa dan mana yang luar biasa. Net Profit Margin. MIKA punya NPM 25,4%. Gampangnya gini deh, dari setiap Rp100 pendapatan yang masuk, Rp25-nya itu langsung jadi untung bersih. Nggak banyak loh perusahaan yang bisa seefisien ini. Kalau semua petunjuk ini kita gabungin, gambarnya jadi jelas banget. Pendapatan dan laba tumbuh kencang, profitabilitasnya luar biasa. Balik modal buat investornya juga solid, 16,7%. Dan yang paling penting, lihat deh, utangnya hampir nggak ada, tapi kasnya numpuk sampai 2,7 triliun rupiah. Secara keuangan, MIKA ini bukan cuma sehat, tapi udah kayak benteng yang susah ditembus. Oke, MIKA kelihatannya emang jagoan di kelasnya sendiri ya. Tapi gimana kalau kita adu langsung di atas ring? Yuk kita sandingkan MIKA dengan penantang utamanya, Siloam Hospitals atau SILO, dan kita lihat siapa yang lebih unggul. Dan pertarungannya ternyata agak nggak seimbang ya. Lihat aja net profit marginnya, MIKA 25,4% lawan Silo yang cuma 8,7%. Ini sih bedanya jauh banget. Hal yang sama juga kelihatan di metrik lain. MIKA lebih efisien, lebih aman dari utang, dan ini nih yang paling menarik buat kita sebagai investor, harganya kelihatan lebih murah dengan PER yang lebih rendah. Jadi, kesimpulannya, datanya ngomong sendiri. MIKA ini bukan cuma berdiri di podium juara soal profit dan kesehatan keuangan, tapi juga kayaknya lagi ditawarin dengan harga diskon dibandingin sama saingannya. Punya keuangan yang sehat itu bagus banget, tapi kan kita investasi buat masa depan, bukan masa lalu. Pertanyaan berikutnya, mesin pertumbuhan MIKA ke depan itu dari mana? Yuk kita geser buat intip strategi ekspansi mereka. Jadi dari mana datangnya pertumbuhan di masa depan? MIKA punya resep dengan 4 bumbu utama. Mereka nggak cuma bangun rumah sakit baru, tapi juga bangun otaknya lewat Center of Excellence. Mereka juga berani investasi di teknologi medis canggih sambil tetap mastiin pengalaman pasiennya nyaman lewat digital. Ini bukan strategi satu jurus, tapi serangan dari 4 penjuru sekaligus. Dan ini bukan cuma omdo alias omong doang di presentasi ya, ini buktinya langsung di lapangan. Pembangunan rumah sakit baru mereka jalan terus, bahkan ada yang progresnya udah 83%. Ini nunjukin satu hal yang penting banget buat investor. Manajemen MIKA ini bisa ngejalanin apa yang udah mereka rencanain. Nah, lihat deh yang ini. Ini visi masa depan mereka. Rumah sakit flagship yang khusus nargetin pasar premium. Kenapa ini penting? Soalnya segmen premium itu artinya margin untungnya bisa lebih tebal. Ini cara MIKA buat mastiin mesin laba mereka bakal makin ngebut di tahun-tahun mendatang. Tentu aja buat bangun semua itu kan butuh modal. Dan MIKA buktiin keseriusan mereka dengan nyiapin 1 triliun rupiah buat belanja modal di 2025. Ingat kan tumpukan kas 2,7 triliun yang tadi kita bahas? Nah, ini dia salah satu gunanya. Mereka investasi besar-besaran buat pertumbuhan di masa depan.
Tapi namanya investasi pasti ada resikonya dong ya. Salah satunya ya perubahan aturan pemerintah kayak sistem kris buat BPJS ini. Nah, disinilah bedanya manajemen yang hebat. Mereka nggak nunggu kejadian, tapi udah antisipasi duluan. Mika bilang mereka udah siap sepenuhnya dan memprediksi dampaknya bakal netral. Artinya, risikonya udah coba diatasi. Oke, kita udah lihat Mika ini perusahaan yang super sehat, lebih jago dari pesaingnya, dan punya rencana pertumbuhan yang jelas. Sekarang kita sampai di pertanyaan pamungkas buat seorang investor. Dengan semua keunggulan ini, harga sahamnya sekarang itu termasuk murah atau udah mahal ya? Jadi gimana? Kata para ahli yang kerjaannya emang ngamatin pasar setiap hari. James dari kontan.co.id ngomongnya lugas banget. Dia bilang, MIKA terlalu murah untuk diabaikan. Wah, ini pernyataan yang berani dan perlu kita perhatikan. Dan sentimen ini ada dasarnya. Analis lain nemuin ada yang aneh. Harga saham Mika sekarang ini justru ada di bawah rata-rata historisnya. Padahal dari sisi kinerja, mereka lagi di performa terbaik. Nah, buat kita para investor, keanehan kayak gini seringkali artinya cuma satu kata, peluang. Coba kita lihat angkanya langsung biar lebih jelas. Saat ini, harga sahamnya di kisaran Rp2.090. Tapi target harga rata-rata dari para analis profesional ada di 3.053. Kalau dihitung-hitung, artinya ada potensi kenaikan lebih dari 40%. Tentu ini bukan jaminan ya, tapi ini nunjukin kalau banyak ahli melihat nilai Mika ini jauh lebih tinggi dari harganya di pasar sekarang. Jadi, inilah hasil investigasi kita. Kita nemuin perusahaan dengan keuangan sekuat benteng, kinerja yang ngalahin pesaing, rencana tumbuh yang jelas, dan valuasi yang menurut banyak ahli itu kemurahan. Semua bukti udah ada di atas meja. Sekarang, keputusan akhir ada di tangan kalian para detektif investor. Apakah Mika bakal masuk ke daftar pantauan kalian?